Pemirsa Presiden Prabowo Subianto menyebut kerusuhan yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Makassar hingga jatuhnya korban jiwa merupakan tindakan makar. Prabowo menduga ada indikasi keterlibatan mafia dalam demo yang disusupi tindakan anarkistis. Aksi yang berlangsung di sejumlah daerah pada 28 hingga 31 Agustus 2025 dinodai dengan tindakan anarkistis. Aspirasi murni yang mengemuka diciderai dengan pengerusakan, pembakaran, hingga jatuhnya korban jiwa. Salah satunya adalah kebakaran hebat yang menghanguskan gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Prabowo berbelasungkawa karena rakyat tidak berdosa jadi korban. Dengan lantang, Prabowo meyakini bahwa kerusuhan dan membakar bangunan pemerintahan adalah makar. Ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jika ada indikasi gejala di luar hukum yang mengarah makar, apa langkah Presiden untuk bongkar akal bulus dan tipu muslihat yang sudah membuat kegaduhan itu? Tim TV One mengabarkan. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builder's hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan, makin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkit tindakan anarkistis yang membakar gedung DPRD dan bangunan pemerintahan merupakan bentuk makar. Kami bahas bersama dengan Penasehat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Selamat sore Pak Dudung. Selamat sore Mbak Dila. Pak Dudung, perusuh yang membakar gedung DPRD bangunan pemerintahan ini menurut Presiden termasuk makar. Bagaimana Pak Dudung menangkap maksud Presiden soal makar dalam demonstrasi ini? Baik, terima kasih Mbak Dila. Kembali kepada definisi makar. Bahwa makar adalah suatu perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, menggulingkan kepala negara atau mengubah tatanan pemerintahan dengan kekerasan. Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian dari beberapa daerah, bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh perusuh memang sudah mengarah ke arah makar. Kalau saya perhatikan dari beberapa waktu, tanggal dari mulai 25 Agustus, 29 dan seterusnya, yang dilakukan oleh mahasiswa maupun buruh, saya lihat mahasiswa betul-betul menyampaikan aspirasinya
yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Begitu juga buruh menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kepentingan dari kaum buruh itu sendiri. Tetapi demonstrasi berikutnya ini ada para perusuh-perusuh yang memang memanfaatkan situasi ini, dan saya lihat justru sistematis. Bahkan di depan gedung DPR itu ada sampai membawa alat pemotong besi, dan bahkan ada membawa alat bom molotov, dan logistiknya betul-betul saya lihat disiapkan. Saya meyakini bahwa mahasiswa itu tidak mungkin akan berpikiran seperti itu, apalagi melakukan. Bahkan saya dapat informasi dari beberapa mahasiswa yang kenal dengan saya, justru pada saat menyampaikan aspirasi itu adalah mereka menangkap ada sekelompok orang-orang yang tidak dia kenal, tetapi justru memancing situasi menjadi keruh. Nah, inilah yang kemudian meluas kemana-mana, dan mereka memanfaatkan situasi. Dan kalau kita melihat dari kejadian yang terjadi saat ini, betul Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini sudah ada tindakan-tindakan yang ke arah makar, dan ini yang tidak kita inginkan. Dan semoga ini segera aparat keamanan menindaklanjuti, kemudian menemukan untuk senantiasa segera dilakukan tindakan-tindakan hukum yang berarti. Saya rasa pemerintah juga, Bapak Presiden waktu hari Minggu mengumpulkan kami para kabinet, bahwa menyampaikan dari aspirasi-aspirasi para mahasiswa maupun buruh ditampung oleh pemerintah dan akan dievaluasi. Begitu juga DPR RI pun demikian dengan cepat, sehingga saya berharap masyarakat untuk tidak terpancing dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat, namun melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, di luar rakyat Indonesia pada umumnya. Baik. Yang selalu menjaga tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Baik. Pak Dudung. Ya, Mbak Dila, Pak Dudung, gimana? apa tindak lanjut dari Presiden setelah terucap ada indikasi makar dan mafia yang terlibat? Dan Presiden sudah secara tegas memerintahkan kepada aparat keamanan. Waktu hari Minggu dikumpulkan, Panglima TNI juga hadir dengan Kapolri, Kepala BIN, dan lainnya yang terkait, termasuk kami-kami yang ada di kabinet. Beliau menyampaikan agar aparat penegak hukum melakukan tindakan yang setegas-tegasnya, artinya kepada para perusuh-perusuh itu. Dan Presiden menyampaikan juga akan mengevaluasi tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, karena pada intinya Bapak Presiden bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mengedepankan rakyat. Dan aparat keamanan saya lihat sudah bergerak dan sudah menyisir siapa-siapa yang terlibat. Ya, mudah-mudahan ini dengan sesegera mungkin baik Kapolri maupun dari Satuan Intelijen bisa mengungkap, dan ini sebaiknya menurut saya agar diekspos saja di media atau di muka umum, agar kita betul-betul tahu siapa yang sebetulnya yang ingin membuat kekacauan di negeri ini. Demikian. Oke, Pak Dudung barangkali sudah memiliki informasi ini, kalau dari data dari intelijen, siapa penumpang gelap yang diduga membawa misi makar dalam aksi kemarin, Pak Dudung? Sampai saat ini saya belum menerima informasi itu, dan memang bukan kapasitas saya untuk menjawab ini. Ya, mudah-mudahan secepat mungkin, lagi proses, dan saya yakin pihak aparat keamanan akan segera melakukan tindakan-tindakan ini. Oke, tapi biasanya ciri-cirinya seperti apa, Pak Dudung? Ya, kalau selama saya jadi Pangdam Jaya, ya pernah melihat dan kita menangkap juga sama-sama dengan kepolisian. Biasanya sponsor ini memanfaatkan anarko. Jadi anarko itu rata-rata preman-preman dari kampung-kampung yang tidak terpelajar, kemudian ya memang tidak punya pekerjaan.
ini dari beberapa daerah masuk ke kota, kemudian mereka dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yaitu ke arah makar atau kegiatan-kegiatan pengrusakan dan sebagainya. Dan itu mereka itu cukup banyak, dan ini akan disisir dari mulai siapa nanti penggeraknya dan siapa juga yang memberikan sponsor, karena pelaku-pelaku yang secara langsung di lapangan saya yakin mereka hanya suruhan-suruhan, dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu juga tanpa berpikir bagaimana ke depannya. Kalau mahasiswa kan pasti mereka menyampaikan sesuai dengan aspirasinya. Kalau yang kelompok-kelompok ini, kalau kelompok perusuh ini, yang penting kepentingannya dia, dikasih uang mungkin, dikasih makan, setelah itu kembali. Dia tidak berpikir bagaimana dampaknya. Nah, saya yakin kelompok-kelompok ini sudah cukup lama, dan mudah-mudahan ini dengan cepat nanti akan segera tertangkap. Demikian. Oke, Pak Dudung, ini tujuan utamanya apa, Pak? Apakah hanya ingin membuat keos, kerusuhan, atau ternyata ada tujuan untuk menyerang presiden? Ya, memang kalau saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan Bapak Presiden ini kan begitu cepat dalam rangka mensejahterakan rakyat, memberantas korupsi, dan lain-lain sebagainya. Beliau ingin membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, meneruskan dari penerus yang sebelumnya. Artinya betul dikatakan oleh beliau bahwa apa yang dilakukan oleh beliau saat ini tentunya tidak semua itu senang. Ya, pasti ada pihak-pihak, misalnya kelompok-kelompok dari koruptor atau yang selama ini merasa dirugikan. Salah satu contohnya misalnya korupsi di Pertamina, Timah, atau yang memiliki usaha sawit yang selama ini lengah begitu saja tanpa terjamah. Nah, sekarang bisa ditemukan, dan itu sebetulnya milik rakyat, harusnya masuk ke negara. Tapi selama ini kebal hukum. Nah, artinya beliau ini melakukan suatu kegiatan-kegiatan untuk pro rakyat. Nah, tetapi kan saya yakin banyak orang-orang, pihak-pihak tertentu yang tidak senang, ya. Walaupun pada umumnya saya yakin masyarakat Indonesia dengan tindakan atau kebijakan Bapak Presiden ini pasti akan merespon dengan baik. Nah, ini pihak-pihak inilah justru yang merasa dirugikan ini bisa jadi memanfaatkan situasi ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dudung Abdurrahman, Jenderal TNI Purnawirawan, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali, Pak Dudung. Baik, terima kasih Mbak Dila.